warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tia Agustini, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu dengan NPM A1G025100 kelas 1D. Wah teman-teman, tidak terasa ya kita sekarang sudah berada di pertemuan terakhir. Bagaimana? Teman-teman masih ingat materi-materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan? Ada berapa materi? Ya benar sekali. Pada sebelumnya saya sudah menjelaskan 13 materi dan hari ini terakhir saya akan menjelaskan materi yang ke-14. Nah teman-teman sudah ada yang tahu apa materi ke-14 kita? Oke, materi kita yang terakhir ini yaitu mengenai manajemen pendidikan luar sekolah atau PLS, non formal dan PAUD. Tambah semangat untuk belajar mengenai materi kali ini. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan di luar jalur sekolah formal yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang putus sekolah. Jadi teman-teman, apa sih tujuan dari PLS ini? Jadi tujuan dari PLS yaitu yang pertama menambah bekal keterampilan hidup, yang kedua yaitu menambah wawasan dan kemampuan masyarakat, yang ketiga yaitu membantu masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian. Selanjutnya ada fungsi PLS. Yang pertama yaitu pengganti pendidikan formal seperti paket A, B, dan C. Yang kedua sebagai pelengkap yakni menambah keterampilan, dan yang ketiga yaitu sebagai penambah yakni menambah pengetahuan bagi masyarakat. Selanjutnya ada bentuk program dari PLS. Yang pertama yaitu PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang kedua yaitu kursus menjahit, komputer dan bahasa. Yang ketiga yaitu pelatihan kecakapan kerja. Yang keempat keaksaraan fungsional, dan yang kelima yaitu pelatihan kewirausahaan. Selanjutnya ada unsur manajemen PLS. Yang pertama perencanaan, yakni menentukan kebutuhan masyarakat, menyusun tujuan dan program belajar. Yang kedua pengorganisasian, yakni membagi tugas tutor, pengelola PKBM, dan penanggung jawab program. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, yakni menjalankan kegiatan belajar seperti kursus atau pelatihan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yakni menilai apakah program berhasil dan sesuai kebutuhan peserta. Nah teman-teman, selanjutnya ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan di luar jalur sekolah formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan terencana. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan non formal. Yang pertama yaitu waktu belajar fleksibel. Yang kedua yaitu tidak terlalu terikat dengan kurikulum nasional. Yang ketiga yaitu mengutamakan keterampilan praktis. Dan yang keempat yaitu peserta beragam usia. Adapun contoh dari pendidikan non formal, yang pertama yaitu kursus komputer, kursus bahasa, kursus menjahit, paket A, B, dan C, dan kursus barista. Selanjutnya manajemen pendidikan non formal. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yakni menilai keterampilan apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, penyusunan program, yakni menentukan jenis kursus, durasi, tutor, dan jadwal. Yang ketiga, pelaksanaan program, yakni menyelenggarakan pembelajaran sesuai jadwal. Dan yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi, yakni memantau perkembangan peserta dan keberhasilan program. Selanjutnya ada PAUD atau pendidikan anak usia dini. PAUD adalah pendidikan yang diberikan oleh anak dari usia 0 sampai 6 tahun untuk menstimulasi perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Adapun tujuan dari PAUD, yang pertama mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak seperti fisik, bahasa, sosial emosional, kognitif, dan moral. Yang kedua memberikan stimulasi dini yang tepat, dan yang ketiga mempersiapkan anak masuk jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya ada ruang lingkup perkembangan PAUD. Yang pertama perkembangan fisik motorik, yakni melatih otot kasar dan halus melalui bermain. Yang kedua bahasa, yakni mengembangkan kemampuan berbicara, memahami cerita, dan berkomunikasi. Yang ketiga kognitif, yakni mengenal bentuk, warna, angka, pola, dan memecahkan masalah. Yang keempat yaitu sosial emosional, yakni belajar berbagi, bekerja sama, dan mengelola emosi. Dan yang terakhir nilai moral dan agama, yakni mengenal sopan santun, doa harian, dan perilaku baik. Selanjutnya ada manajemen PAUD. Yang pertama yaitu perencanaan, yakni menyusun kurikulum, rencana kegiatan harian, dan alat bermain. Yang kedua pengorganisasian, yakni membagi tugas guru kelas, guru pendamping, dan kepala PAUD. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran, yakni kegiatan rutin, berbaris, doa, bermain, sentra, outdoor, play. Yang terakhir yaitu evaluasi perkembangan anak, yakni mengobservasi harian untuk mengetahui kemajuan anak. Selanjutnya hubungan PLS non formal dan PAUD, yakni PLS menjadi payung besar pendidikan di luar sekolah. Non formal adalah salah satu bagian dari PLS yang lebih terstruktur, dan PAUD adalah sekolah non formal jika diselenggarakan oleh TK atau TPA atau KB. Nah teman-teman, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa
Pendidikan luar sekolah atau PLS, non formal dan PAUD adalah bagian penting dalam upaya pendidikan sepanjang hayat. Ketiganya saling melengkapi dalam menyediakan kesempatan belajar yang fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke teman-teman, itulah dia materi terakhir yang sudah saya jelaskan. Semoga materi-materi yang sudah saya jelaskan kemarin-kemarin dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak materi-materi yang sudah saya jelaskan dari awal hingga saat ini. Dan tidak terasa ini adalah pertemuan terakhir, dan tidak lupa untuk mengetes tingkat pemahaman kalian mengenai materi-materi yang sudah saya jelaskan. Saya sudah menyiapkan beberapa soal di dalam Google Form yang bisa kalian akses di dalam kolom komentar. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa memahami materi secara mendalam, bisa kalian tanyakan di dalam kolom komentar. Oke, sekian materi-materi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.